Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Duyenda Putra. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang dengan program studi yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik yaitu proses morfologis. Namun alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan morfologi. Morfologi merupakan salah satu cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi ini mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata tersebut terhadap golongan dan arti kata. Dengan kata lain, morfologi ini mempelajari tentang seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata tersebut, baik dalam fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses morfologi tersebut. Proses morfologi merupakan suatu proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan satu morfem dengan morfem lainnya, seperti menggabungkan morfem bebas dengan morfem bebas atau menggabungkan morfem bebas dengan morfem terikat. Secara umum terdapat tiga proses morfologi tersebut, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan kata. Afiksasi merupakan suatu proses pembentukan kata dengan cara menambahkan sebuah afiks pada sebuah bentuk dasar. Dengan ditambahkannya afiks tersebut pada bentuk dasar, dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kelas kata. Contohnya saja, kata makan yang merupakan kelas kata verba, jika ditambahkan dengan afiks an akan berubah menjadi makanan yang merupakan salah satu bentuk kata nomina. Selain itu, dengan ditambahkannya afiks pada sebuah bentuk dasar dapat menimbulkan sebuah makna gramatikal, seperti gabungan afiks menge dengan kata ketuk yang menghasilkan kata mengetuk yang maknanya dapat melakukan sebuah perbuatan. Dikatakan suatu morfem tersebut afiks apabila morfem tersebut merupakan morfem terikat dan bukan merupakan morfem bebas. Oleh sebab itu, afiksasi ini dapat juga dikatakan sebagai proses pembentukan kata yang menggabungkan morfem bebas dengan morfem terikat. Secara umum, terdapat 4 bentuk afiks berdasarkan distribusinya. Yang pertama yaitu prefiks. Prefiks merupakan sebuah afiks yang ditambahkan pada awal sebuah bentuk dasar. Contohnya saja, prefiks meng pada kata mengambil, prefiks ber pada kata berlari, dan prefiks ter pada kata terkejut, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu infiks. Infiks merupakan afiks yang ditambahkan pada tengah-tengah sebuah bentuk dasar, atau infiks ini merupakan sebuah afiks yang disisipkan pada sebuah bentuk dasar. Contohnya saja, pada infiks L pada kata telunjuk, infiks M pada kata gemetar, dan infiks R pada kata gerigi. Baiklah, yang ketiga yaitu sufiks. Sufiks merupakan sebuah afiks yang ditambahkan pada akhir sebuah bentuk dasar. Contohnya saja, sufiks an pada kata berjalan, berjalanan maksudnya, sufiks kan pada kata berikan, dan sufiks i pada kata sakiti. Dan yang terakhir yaitu konfiks. Konfiks merupakan sebuah afiks yang terdiri dari 2 buah unsur yang memiliki satu fungsi saja dan terletak pada awalan dan akhiran sebuah bentuk dasar. Contohnya saja, konfiks kean pada kata kemanusiaan, konfiks senya pada kata sebagainya, konfiks peran pada kata permainan, dan lain-lain. Baiklah, kita langsung ke pembahasan yang berikutnya, yaitu
reduplikasi. Apa itu reduplikasi? Menurut Cahyono, reduplikasi merupakan pengulangan suatu gramatikal, baik seluruhnya maupun sebagian, baik disertai frasi fonem maupun tidak. Contohnya seperti berbulan-bulan, berminggu-minggu, berkelompok, compang-camping, sayur mayur, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, gejala reduplikasi ini dapat dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu dwipurwa. Dwipurwa adalah pengulangan suku pertama pada sebuah morfem dengan pelemahan vokalnya. Contohnya saja lelaki, tetamu, pepatah, sesama, dan lain sebagainya. Yang kedua itu dwilingga. Dwilingga merupakan pengulangan morfem secara utuh, seperti kantor-kantor, bapak-bapak, pagi-pagi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu dwilingga salin suara. Dwilingga salin suara adalah pengulangan morfem dengan variasi fonem. Contohnya saja mondar-mandir, pontang-panting, bolak-balik, compang-camping, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu dwiwasana. Yang keempat itu dwiwasana maksud saya. Dwiwasana adalah pengulangan bagian belakang dari sebuah morfem. Contohnya saja pertama-tama, sekali-kali, perlahan-lahan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu trilingga. Trilingga merupakan pengulangan morfem dengan 3 kali variasi fonem. Contohnya saja cas, cis, tus, dan dak, dek, duk. Pada pembahasan reduplikasi ini terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu bentuk dasar reduplikasi dapat berupa morfem dasar seperti meja-meja, dapat juga berbentuk berimbuan seperti pembangunan-pembangunan, dan bisa juga berbentuk gabungan kata seperti surat kabar atau surat kabar. Yang kedua yaitu bentuk reduplikasi disertai afiks prosesnya mungkin A. Proses reduplikasi dan afiksasi bersamaan seperti bertonton. B. Proses reduplikasi terlebih dahulu baru proses afiksasi kemudian. Contoh saja mengingat-ingat. Dan yang C itu proses afiksasi terjadi terlebih dahulu baru proses reduplikasi seperti kesatuan-kesatuan. Catatan yang ketiga itu pada dasar yang berupa gabungan kata proses reduplikasi bisa berupa reduplikasi penuh dan reduplikasi parsial. Yang keempat itu reduplikasi dalam bahasa Indonesia juga bersifat derivasional seperti kita-kita, kamu-kamu, dia-dia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu reduplikasi semantis, yaitu dua buah kata yang maknanya bersinonim membentuk satu kesatuan gramatikal seperti ilmu pengetahuan, alim ulama, dan hancur luluh. Dan selanjutnya kita akan membahas proses morfologi yang terakhir yaitu pemajemukan kata. Pemajemukan kata adalah proses pembentukan kata yang maksud saya ulangi lagi. Pemajemukan kata adalah proses pembentukan kata dengan pokok kata, dan pokok kata yang dapat menghasilkan makna baru secara khusus, seperti penggabungan kata rumah dengan kata sakit yang menghasilkan kata rumah sakit. Rumah sakit sendiri memiliki arti yaitu sebuah tempat untuk merawat dan menyembuhkan orang yang sakit. Hasil dari proses pemajemukan kata ini disebut dengan kata majemuk. Ya baiklah, jadi itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dalam pengucapan dan penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.